Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Yulio Valentina Silva Mauli Gipse dengan NIM 24221023. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir, yaitu uh, tugas yang diberikan oleh dosen yang berjudul Sistem Pemesanan Tiket Transportasi. Oke, baik, beberapa dari poin-poin di atas ini saya akan menjelaskan. Yang pertama, sistem transportasi online saat ini melayani banyak pengguna secara bersamaan. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana sistem dapat, yang pertama, mengatur urutan pemesanan, yang kedua, menghindari konflik data, dan yang ketiga, memastikan pelayanan adil dan efisien. Jika tidak dikelola dengan baik, akan terjadi penumpukan pemesanan, kesalahan alokasi driver, penurunan kualitas layanan pengguna. Berikutnya, beberapa analisis kebutuhan data. Yang pertama, pada sistem ini terdapat beberapa jenis data penting antara lain data pengguna, data driver, data pemesanan, data status perjalanan. Dan poin yang kedua yaitu pola akses datanya yang bersifat berurutan. Berurutan karena pesanan datang satu persatu. Yang kedua, dinamis karena data dapat bertambah, berubah, atau dihapus. Real time karena sistem harus merespon dengan cepat. Berikut adalah pemilihan strukturnya. Queuing atau antrian digunakan untuk mengelola urutan pemesanan pengguna. Struktur data ini bekerja di prinsip FIFO first in, first out, sehingga pemesanan masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu. Array atau list. Array digunakan untuk menyimpan data driver, data pesanan aktif, status perjalanan. Struktur ini dipilih mudah diakses dan diperbarui. Dan yang ketiga yaitu stack. Stack digunakan untuk pembatalan atau unduh pemesanan terakhir. Stack bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out, sehingga pesanan terakhir dapat dibatalkan terlebih dahulu. Nah, pada slide yang kelima ini alur konseptual penerapannya, yaitu yang pertama yaitu alur kerja sistem pemesanan transportasi online adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poinnya, yaitu yang pertama, penggunaan melakukan pemesanan. Yang kedua, data pemesanan masuk ke dalam QFN. Yang ketiga, sistem memproses pesanan sesuai urutan. Dan yang keempat, data pesanan dan driver disimpan dalam array. Dan yang kelima, jika menjadi pembatalan, data terakhir disimpan proses menggunakan stack. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan juga status perjalanan ini diperbaiki secara real time. Berikut adalah analisis dan kompleksitas. Nah, operasi utama dalam sistem ini meliputi EQNA dan DQNA pada QNA. Push on pop pada stack, akses yang pencarian data array, kompleksitas waktu, EQNA, DQNA 0 dalam kurung 1, push on 0 dalam kurung 1, akses data array 0 dalam kurung n. Pada slide ke-7 ini adalah di slide berikutnya itu ada sedikit salah, jadi kita masuk ke slide 8 yaitu alternatif dan trade-off. Yang berikut saya akan membahas tentang alternatif struktur data yang dapat digunakan antara lain linked list dan priority queuing. Namun terdapat trade-off. Priority queuing lebih kompleks dan cocok jika ada prioritas khusus. Linked list lebih fleksibel tetapi lebih sulit dikelola. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke yang berikut. Jadi, terima kasih. Ini kesimpulan dari semua materi yang sudah saya bahas. Yang pertama, yaitu dari kesimpulan dari analisis yang dapat dilakukan dan disimpulkan itu ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu sistem pemesanan transportasi online merupakan permasalahan nyata di masyarakat dan struktur data dapat membantu mengelola data ini secara baik, dan Q&A array stack adalah struktur data yang paling sesuai untuk permasalahan ini. Pemilihan struktur data yang meningkat dan efisien dan juga sangat gampang. Oke, baik.
Dan pada slide terakhir, sekian dan terima kasih dari saya, Iwan Yulio, Founder Silvama Gipse. Semoga dipahami dan dipengerti ya teman-teman. Bye-bye.